Shalom, selamat jumpa dengan saya dalam acara penyegaran rohani di pagi hari ini. Saudara dimanapun Anda berada, sedang di rumah, ataupun sementara melaksanakan ibadah, dan marilah kita tetap datang melekat kepada Tuhan. Pagi ini saya akan baca dari Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya yang 14. Firman Tuhan berbunyi, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tema khotbah saya, nantikanlah Tuhan. Saudara, di tengah situasi saat ini, ekonomi kita sedang digoncangkan oleh virus penyakit yang sementara kita sama-sama berusaha supaya dapat diatasi dengan satu harapan agar segera berakhir. Tentu kita akan tahu bahwa di hari esok ada banyak mungkin tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang besar lagi yang akan kita hadapi. Tapi ketika kita sudah belajar menghadapi dengan virus ini, tentunya kita akan lebih siap seandainya datang persoalan itu, datang kesulitan itu. Saudara, timbul pertanyaan yang besar. Pertanyaan, apakah kita siap untuk menghadapi semua itu? Pemazmur mulai dengan kalimat yang sungguh-sungguh membangun iman kita. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Kita memang tidak perlu takut, tapi kita perlu berjaga-jaga dan kita perlu berhikmat. Apakah yang akan kita siapkan di tengah datang kesulitan? Firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Saudara, ketika engkau menantikan Tuhan, ada beberapa hal yang akan saya bagikan saat ini. Yang pertama-tama, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terus melihat kebaikan Tuhan. Saudara menantikan Tuhan, saudara sungguh-sungguh percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kalau kita percaya, kita akan melihat selalu kebaikan, dan kebaikan Tuhan akan terus mengalir dan mengalir bagikan sungai dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 dengan jelas berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi, yang percaya kepadanya. Kita tahu hari esok, namun langkah kita akan tetap karena kita imani bahwa Allah selalu mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan kebaikannya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita terus tetap akan berjalan dan terus melihat kebaikan Tuhan. Yang kedua, ayat 11 dikatakan demikian, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, sebab seteruku. Ayat yang kedua, nantikanlah Tuhan, maka kita akan tetap teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah berpaling daripadanya. Jangan pernah engkau berjalan dengan kekuatan sendiri. Jangan pernah engkau merasa dirimu hebat. Karena ketika engkau berjalan dengan kekuatan sendiri, maka engkau akan mengambil jalan buntu, dan engkau akan jatuh tergeletak, akan hancur. Tapi ketika engkau berjalan teguh bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat Tuhan berkata, apakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dalam Roma pasal 8 ayat 35. Itukah penindasan? Ataukah kesesakan? Ataukah penganiayaan? Ataukah ketelanjangan? Ataukah bahaya atau pedang? Atau kesulitan? Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Musa mengingatkan kita dalam Keluaran 33 ayat 15, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa sadar ketika dia memimpin bangsa Israel, dia nggak bisa berjalan, tidak bisa memimpin tanpa Tuhan yang menyertai, dan tanpa Musa berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Saya baca ayat keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, yang keempat, nantikanlah Tuhan. Ketika engkau menantikan Tuhan, engkau akan tetap optimis menantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun orang mungkin berkata terlalu lambat, tapi bagi kita orang percaya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu indah pada waktunya. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sesuatu yang mendatangkan kemuliaan, sesuatu yang mendatangkan kebesarannya, sesuatu yang memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itulah saya katakan pagi hari ini, nantikanlah Tuhan. Ketika engkau mulai merasa kecewa, kebutuhan-kebutuhan engkau semakin meningkat, ingat, nantikanlah Tuhan. Percayalah, tetap berjalanlah bersama dengan Tuhan.
maka engkau akan melihat selalu kebaikan, kemenangan, bahkan pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.